Yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, yang saya hormati Fakultas Hukum Unwahas, yang saya hormati Dekan FIB Untak Semarang, yang saya hormati Direktur PT BSM Semarang, yang saya hormati pula penasehat HR Akselerator Indonesia, yang saya hormati Ketua Umum HR Akselerator Indonesia juga. Dan yang saya hormati pula Cat Ibu Linda Saraswati Iskandar, itu sebagai Variance Training dan Consulting Provider. Yang saya hormati moderator Ibu Tiara Novi Ria, dosen STI Semarang. Serta yang saya hormati dan saya banggakan para sponsor dan panitia juga peserta webinar nasional BITS ke-18 HR Accelerator Indonesia HAI penerapan ISO 14001 2015. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap maya dalam acara webinar nasional batch ke-18 HR Accelerator Indonesia HAI penerapan ISO 14001 2015. Ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya, nama Willy Istiana, selaku Ketua Perkumpulan Profesi Instruktur seluruh Indonesia atau sering disingkat dengan P2ISI DPD Jawa Tengah. Izinkan menyampaikan satu atau dua patah kata. Di sini saya mewakili perkumpulan P2ISI ingin sedikit memberikan informasi dan sekaligus membuka acara hari ini, di mana kemarin saya sudah dimintai tolong sama Pak Supri, ya, beliaunya ditelepon, kalau nggak salah sekitar 4 hari yang lalu. Alhamdulillah hari ini saya bisa dan kebetulan tidak ada acara. Di sini tak lain diadakannya webinar ini adalah bertujuan satu, yaitu untuk mempererat silaturahim, ya. Selain itu juga membantu memberikan informasi, ya, manfaat dan usaha bagi semua wirausaha, pengusaha, organisasi dan sponsor. Dalam penerapan ISO 14001 2015 ini adalah tak lain standar internasional, ya, tentunya yang menerapkan pendekatan terstruktur untuk perlindungan lingkungan, ya, karena standar ini kemungkinan organisasi dari semua ukuran untuk mengembangkan atau menerapkan kebijakan untuk memberikan praktis bisnis yang bertanggung jawab tentunya dan berkelanjutan terhadap lingkungan, ya, di mana organisasi akan nantinya terdampak lingkungan yang signifikan, ya, melengkapi pelaksanaan di dalam penerapan ISO 14001 2015. Nah, ini nanti diharapkan agar dapat melengkapi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan oleh organisasi pelaksana kegiatan tentunya untuk pengusaha. Untuk lebih detailnya nanti akan dikupas tuntas oleh beliaunya, ya, Cot Ibu Linda Saraswati Iskandar. Dia adalah memang ahlinya, ya, ahlinya. Dan selain itu, yang kedua saya ingin menyampaikan sedikit mengenai perkenalan tentang ini, ya, perkumpulan instruktur organisasi seluruh Indonesia ini atau P2ISI.
di mana perkumpulan ini adalah sebagai wadah dari perseorangan, perkumpulan perseorangan yang berprofesi sebagai instruktur, dosen, bisa guru, trainer, dan fasilitator di berbagai sektor dan juga subsektor pelatihan yang tentunya terorganisasi secara terpadu ya. Jadi di sini nanti untuk teman-teman yang hadir di acara webinar ini, siapa saja yang merasa memang dirinya seperti yang dimaksud di atas saya sampaikan tadi bisa bergabung di P2IC ya. Di sini sifatnya untuk P2IC ini bersifat mandiri ya, demokratis dan independen dalam kebijakan dan kegiatan. Yeah. Dan fungsinya di sini, fungsinya P2IC adalah sebagai wadah pembinaan peningkatan profesionalisme anggota, juga sebagai wahana kemajuan peningkatan kesejahteraan anggota, sebagai pendorong penggerak anggota untuk berperan di bidang pelatihan tenaga kerja tentunya, konsultan ya, sebagai konsultan juga atas aspirasi dan kepentingan anggota, sarana komunikasi antar berbagai pelaku terkait tentunya, mediator kerjasama antar anggota, lembaga pelatihan, lembaga pemerintahan, dan lembaga ekonomi serta lembaga masyarakat lainnya. Dan yang terakhir itu sebagai sarana penyelesaian masalah yang menyangkut keprofesionalan anggota. Baik, selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada peserta webinar Nasional Batch ke-18 HR Accelerator Indonesia HAI Penerapan ISO 14001 2015. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sangat mengapresiasi kepada semua pihak terkait yang telah membantu mensukseskan acara ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap panitia webinar ya, yang telah mempersiapkan acara ini dengan lancar, baik, tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, untuk acara webinar ini kita langsung buka saja nggih dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan buka sah nggih. Semoga saya berharap acara ini dari mulai sampai selesai acaranya berjalan lancar, bermanfaat, berkah, barokah, sehat, dan tidak ada halangan suatu apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Saya ingin memberikan sedikit pantun, yaitu beli kain buat kebaya. Kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian sambutan saya. Semoga acara berjalan lancar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Weli atas sambutannya, atas doanya demi kelancaran kegiatan webinar malam hari ini. Amin. Baik, dengan demikian, marilah kita masuk ke dalam acara inti malam hari ini, yaitu penyampaian materi dengan tema penerapan ISO 14001 2015. Seperti yang kita ketahui bahwa ISO 14001 2015 Sistem Manajemen Lingkungan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan bagi sebuah perusahaan industri dalam berkomitmen menjaga lingkungan, terutama menghindarkan perusahaan dari dampak negatif. Untuk pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapannya akan disampaikan oleh narasumber malam hari ini. Mari kita sambut narasumber kita, Coach Linda Saraswati Iskandar. Selamat malam, Coach Linda.
Ya, selamat malam, Mbak Baik. Tiara, Bu Tiara. Oke, sudah Mohon siap, maaf ya Bu Coach? Tiara. Ya, sudah siap. Mohon maaf baru Oke, bergabung ya. tidak Karena apa-apa, Coach. ya maghribnya di sini jam 18.20, jadi baru bisa bergabung. Oh ya, Oke. baik. Alhamdulillah pas, Coach, pas mulai untuk Ya, waktunya Coach Linda. Baik, ya, waktu dan tempat kami persilahkan, Coach. ya. Izin Bu Tiara, sepertinya saya tidak bisa share screen. Mungkin bisa dibantu Bu Tiara agar saya bisa dapat akses untuk bisa share screen. Oh, begitu. Hmm, Sebentar, Coach. ya, siap. Atau mau dijadikan co-host juga boleh. Baik. Oh iya, ini karena Pak Supri dan apa namanya dan Mas Naufal selaku IT itu listriknya mati, jadi Mm-mm. belum bisa bergabung. Ibu Rini, mohon maaf, Ibu Rini, apakah masih di sini? Karena yang menjadi Iya, host yang Ibu menjadi host Rini, Bu Rini ya. nggih, Oh, iya, ya Ibu, iya, karena saya masih terlempar, ada. nggih. Ibu bisa minta Oh, tolong Ibu iya, Linda dibuat menjadi co-host, iya, iya, sebentar. nggih. Sudah, Ibu? Bisa ini? Oh ya, sudah Ibu Coach Linda. Sudah, Oke, ya. Sudah, Coach, Baik. ya. Monggo. Terima kasih Bu Rini. makasih Ya, Bu Rini. sama-sama, Ibu Tiara. Sama-sama, Coach. Oke, baik, terima kasih Bu Tiara. Selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat, salam warahmatullahi sejahtera, wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mungkin karena tadi baru masuk ya, jadi taunya adalah yang sudah membuka adalah Ibu Weli Istiana. Selamat malam Ibu, salam hormat. Kemudian Ibu Rini juga dari BSM, Pak Supriyadi meskipun belum hadir ya dari HR Accelerator, sudah, dan juga mungkin ada beberapa lembaga ya, universitas dan sebagainya yang sebagai apa namanya supporting untuk acara ini ya, Bu Tiara. Terima kasih sudah mengundang kami, salah satu praktisi ISO, untuk berbagi atau sharing knowledge ya, Bapak Ibu, kepada teman-teman yang hadir hari ini, yang mungkin profesinya seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Weli, ada yang sebagian besar mungkin adalah teman-teman dari instruktur ya, atau trainer gitu ya, di mana instruktur atau trainer ini kan macam-macam ya ruang lingkupnya. Nah gitu ya. Nah kebetulan saya ekspertisnya memang di bidang sistem manajemen. Dan hari ini izinkan saya berbagi sedikit ya Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas gitu ya. Mungkin saya akan sharing terkait dengan em, manajemen sistem manajemen lingkungan atau environmental management system ya, berdasarkan ISO 14001 versi 2015. Ini sekilas mengenai profil saya. Jadi saya salah satu asosiasi yang kebetulan saya ikuti adalah saya pengurus di Asosiasi Indonesia ISO Expert dan juga Asosiasi Ahli K3 Kimia Indonesia gitu ya. Jadi kebetulan untuk di Asosiasi Ahli K3 Kimia saya sebagai ketua 3, dan di IEA saya sebagai sekretaris umum. Apa namanya? Alhamdulillah Bapak Ibu, tahun ini saya dipercaya oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional sebagai salah satu anggota dari Komtek atau Komisi Teknis 1301 yang berkecimpung lebih banyak ke dalam standarisasi K3 ya, tapi untuk SNI. Jadi ketika SNI ingin mengadopsi standar-standar internasional untuk diadopsi menjadi SNI, maka Komite Teknis 1301 lah yang ikut dalam pembahasannya.
Ya, ini sekilas mengenai saya. Saya banyak berkecimpung sebagai trainer dan konsultan serta auditor karena memang kualifikasi saya sebagai auditor yang register di IRCA untuk ISO 14000, 9000 dan 45000 serta 22000. Selain itu saya juga auditor SMK 3 di salah satu badan sertifikasi K3 ya yang ditunjuk oleh Kemenaker. Dan juga saya adalah auditor sistem manajemen keselamatan perkeretaapian yang bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian. Ya, jadi ini sekilas mengenai saya. Nah, kita mau sharing sedikit nih Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi ISO 14000 seperti yang sudah diketahui oleh rekan-rekan sekalian, ini sudah mengalami beberapa kali perubahan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah versi yang terupdate ya sampai saat ini, yaitu versi 2015. Jadi meskipun sekarang sudah tahun 2024, tapi kita masih pakai yang versi 2015 ya. Dulu kita ada ISO yang namanya ISO 14001 versi 2004 ya. Jadi ISO itu dinyatakan sudah tidak lagi berlaku semenjak 2018. Jadi karena sama seperti peraturan perundangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya waktu yang diberikan untuk melakukan transisi sertifikasi yaitu selama 3 tahun. Jadi semenjak pertengahan 2015 standar ISO ini disetujui ya oleh mayoritas anggota ISO, di mana salah satunya Indonesia diwakili oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, gitu ya. Akhirnya itu diterapkan, gitu ya. Nah, jadi kita punya waktu sampai 3 tahun, ya. Nah, ini izin kalau sempat baca komentarnya Pak Joshua, ya. Jadi gini Pak Joshua, jadi memang agak berbeda praktisi dengan akademisi ya Pak. Jadi kalau akademisi itu mungkin seperti Ibu Weli atau seperti Bu Tiara, semakin apa ya Bu, ilmunya itu biasanya semakin meruncing ya Bu ya. Jadi malah semakin spesifik ya. Tapi kalau para praktisi itu malah setahu saya semakin lebar ya Pak ya. Bukan seperti pipi saya ya yang semakin lebar gitu ya. Tapi kadang-kadang kita itu di tempat kerja karena sistem manajemen itu makin banyak, persyaratan dari customer ya itu juga semakin banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi memang akhirnya ini menuntut para praktisi di industri terutama menguasai banyak hal karena dan kita bersyukur Bapak Ibu ISO itu membaca hal ini gitu ya. Jadi di ISO yang sekarang Bapak Ibu kita tidak lagi merasa kesulitan untuk belajar karena kita sudah mengadopsi yang namanya Annex SL ya. Jadi saya akan juga menjelaskan apa itu Annex SL. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum terlalu menguasai atau belum terlalu mempelajari ISO. Jadi ISO ini semacam regulasi gitu ya atau persyaratan, tapi dia sifatnya tidak seperti regulasi. Jadi kalau regulasi kan sifatnya mandatori ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ISO ini sifatnya adalah voluntary atau sukarela. Nah, kebanyakan ISO ini kemudian menjadi mandatori karena di beberapa perusahaan-perusahaan besar ketika mereka ingin melakukan engage atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan rekanan mereka gitu ya, ini mulai dipersyaratkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu seperti contoh perusahaan besar Astra atau Toyota ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka sudah mulai mempersyaratkan ISO 14001 sebagai persyaratan jika perusahaan kita ingin bergabung sebagai rekanan mereka, gitu ya. Nah, kemudian diikuti oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar lainnya ya, di mana Bapak Ibu mungkin mengenal ada istilah CSMS, Contractor Safety Management System. Meskipun istilahnya CSMS, Bapak Ibu, ternyata di dalamnya juga tercakup juga environmental. Jadi akhirnya sistem manajemen lingkungan menjadi persyaratan ya. Dan kemudian ditambah lagi Bapak Ibu ketika perusahaan Bapak Ibu saat ini sudah menerapkan proper gitu ya dari Kementerian atau Dinas Lingkungan Hidup, kalau Properda gitu ya. Biasanya untuk awalan tuh kita biasanya biru ya, compliant. Nah, ketika kita ingin biru menjadi hijau, itu salah satu persyaratannya adalah diminta perusahaan kita itu menerapkan
ISO 14001. Nah, jadi ISO 14001 alhamdulillah yang awalnya sifatnya voluntary sebetulnya, kemudian tidak lama kemudian dia menjadi sifatnya mandatori ya, karena kembali lagi karena ada yang berdasarkan persyaratan dari buyer ya, atau tadi persyaratan dari pemerintah bagi beberapa perusahaan yang ikut serta dalam proper seperti itu ya. Oke, jadi Bapak Ibu sedikit informasi, jadi mungkin tidak saya masukkan dalam slide. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah mengenal istilah ISO gitu ya, beberapa dari kita suka salah paham ya Bapak Ibu ya. Dipikirnya ISO itu kayak ada kepanjangannya gitu ya. Jadi kalau saya tanya dengan beberapa peserta training gitu ya, apa ada yang tahu nggak kepanjangan dari ISO gitu ya? Teman-teman peserta itu suka jawab begini Bu Tiara, International Standard Organization gitu ya. Karena mereka menyangka ISO itu kayak SNI, di mana ada kepanjangannya. Ya kalau SNI memang Standar Nasional Indonesia. Tapi kalau ISO kebetulan Bapak Ibu dia adalah namanya standar, dia tidak ada kepanjangannya, gitu ya. Jadi ISO itu diambil dari suatu kata. Jadi sama kayak kalau namanya Bu Tiara gitu kan, pasti diambil dari suatu kata, benar ya Bu? Di mana ada doanya orang tua di situ. Nah, Betul, betul. nama ISO juga ya Bapak Ibu itu diambil dari suatu kata bahasa Yunani yaitu isos. Di mana ISO 14001 itu artinya adalah sama atau setara. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ISO 14001 ini adalah salah satu standar ISO yang jenisnya adalah persyaratan sistem manajemen. Jadi kalau saya boleh sedikit sharing ya sekilas, meskipun tidak ada di slide ya Bapak Ibu. Jadi ISO itu dikeluarkan oleh suatu lembaga yang namanya International Organization for Standardization. Jadi kalau Bapak Ibu buka websitenya ISO, jadi ada www.iso.org ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan membaca sekilas bahwa ISO ini ISO sebagai lembaga ya, yaitu yang disebut dengan International Organization for Standardization. Sebenarnya kalau disingkat IOS ya Bapak Ibu. Mereka saat ini sudah mengeluarkan sekitar 21.000 standar. Banyak banget ya. Nah, ada 3 jenis standar Bapak Ibu sebenarnya secara umum. Yang pertama adalah standar untuk produk ya. Jadi kalau saya boleh sharing, dulu saya pernah bekerja di pabrik keramik keramik lantai gitu ya. Atau kalau orang Jawa bilang pabrik tekel ya teman-teman. Nah itu ada standar ISO-nya atau ada standar internasionalnya namanya ISO 13006. Ya jadi standar itu yang membuat produk kita atau produk keramik tiles tadi itu diterima di negara-negara lain. Ya karena tentu saja Bapak Ibu kita ketika ingin melakukan ekspor barang dan sebagainya pasti kita berharapnya adalah ada standarisasi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi ada namanya standar untuk keramik ya yaitu ISO 13006. Ada banyak lagi Bapak Ibu standar untuk produk ya. Lalu ada standar yang disebut dengan standar yang gunanya untuk persyaratan sistem manajemen. Nah, standar untuk persyaratan sistem manajemen salah satunya yang kita pelajari hari ini ya. Ada ISO 14001 seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Welly dan oleh Bu Tiara yang tentu saja tujuannya adalah untuk memastikan apakah perusahaan atau organisasi sudah memiliki suatu sistem manajemen yang bertujuan untuk melindungi lingkungan ya dan memastikan agar operasional dalam perusahaan atau organisasinya tidak menimbulkan pencemaran. Dan tadi saya mengutip ada kata-kata yang sangat bagus dari Ibu Welly saat pembukaan yaitu memastikan adanya pematuhan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, itu memang 3 poin besar itu teman-teman yang merupakan tujuan dari ISO 14001 gitu ya. Nah, untuk sistem manajemen yang lain mungkin Bapak Ibu familiar dengan istilah ISO 9001 ya, sistem manajemen mutu ya. Ada lagi nanti mungkin ISO 45000 kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu Bu Tiara kami juga pernah memberikan sharing knowledge tentang ISO 45001 ya.
ada lagi nanti beberapa ISO yang lain seperti sistem manajemen anti penyuapan ya, ISO 37000. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang saat ini profesinya sama seperti Ibu Tiara sebagai dosen, mungkin beberapa kampus udah banyak yang menerapkan ISO 21000 ya. Oke, itu adalah standarisasi atau sistem manajemen untuk lembaga pendidikan. Ya, itu juga banyak diadopsi. Nah, jadi Bapak Ibu rekan-rekan, itu adalah ISO jenis kedua ya, yaitu persyaratan untuk sistem manajemen. Nah, sedangkan untuk jenis ketiga, nah ini jenis yang paling banyak nih Bapak Ibu, adalah ISO untuk panduan atau ISO untuk guidance ya Bapak Ibu ya. Jadi ISO untuk panduan ini yang paling banyak dikeluarkan oleh International Organization for Standardization ya. Jadi mereka paling banyak. Nah, salah satunya mungkin Bapak Ibu para praktisi HR, mungkin Bapak Ibu mengenal ada yang namanya CSR ya, atau TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, ISO itu punya Bapak Ibu panduan untuk melakukan CSR. Namanya ISO 26000 ya. Atau bagi Bapak Ibu praktisi yang bergerak di bidang risk management, baik itu di perbankan ya, atau di lembaga-lembaga lain, itu mengenal ada istilah ISO 31000. Itu panduan untuk melakukan manajemen resiko. Nah, tipikalnya beda udah Bapak Ibu. Jadi kalau ISO 31000, ISO 26000 itu panduan ya. Tapi kalau hari ini kita belajar adalah persyaratan sistem manajemen. Jadi udah berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi klausulnya berbeda, persyaratannya berbeda, dan sertifikasinya juga berbeda gitu ya. Jadi kalau untuk yang ISO yang dua tadi saya sebut, ada standar untuk produk sama standar untuk sistem manajemen Bapak Ibu, salah satunya ISO 14000, itu bisa disertifikasi. Jadi lembaga sertifikasi bisa memberikan sertifikat kepada organisasi yang menerapkan, ya, sehingga tentu saja ada proses auditnya, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, berbeda dengan ISO untuk panduan. Ketika misalnya, Bapak Ibu, institusi di mana tempat Bu Tiara bekerja saat ini menerapkan ISO 21000, misalnya ya, bisa mendapatkan sertifikat ISO 21000, bisa. Karena ISO 21000 adalah persyaratan sistem manajemen, gitu ya. Tapi ternyata dalam proses sehari-hari di organisasinya di tempat Bu Tiara bekerja menerapkan manajemen resiko berdasarkan ISO 31000. Bisa nggak Bu organisasi saya disertifikasi bahwa saya mendapatkan ISO 31000? Nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ISO-nya adalah panduan. Jadi kalau panduan itu kan bukan persyaratan ya Bapak Ibu ya, dia hanya panduan saja. Jadi kalau panduan tidak bisa disertifikasi. Nah, itu mungkin sekilas ya Bapak Ibu pengetahuan tentang ISO. Nah, kembali lagi karena hari ini kita belajar standar ISO untuk sistem manajemen ya, di mana bisa disertifikasi, maka saya malam ini akan menyampaikan beberapa persyaratan ya, atau klausul-klausul yang ada dalam ISO 14001 versi 2015 ya. Sebentar Bapak Ibu, saya coba karena materi ini sepertinya kok langsung ke klausul-klausulnya ya. Jadi izinkan saya coba buka materi yang lebih lengkap lagi ya. Mudah-mudahan jadi Bapak Ibu paling tidak bisa membuka ininya ya. Oke. Baik, ini sekilas aja Bapak Ibu. Jadi secara umum standar ISO itu sebenarnya setiap 5 tahun sekali itu dilakukan review ya, Jadi sebenarnya mungkin tahun 2020 itu ada review Bapak Ibu terhadap sistem manajemen lingkungan ISO 14000. Tapi karena dirasa masih cocok dengan perkembangan industri atau organisasi saat ini atau dunia saat ini, maka tidak ada revisi ya.
Nah, kita nggak tahu nih Bapak Ibu nanti di 2025 ya. Nah, apakah mungkin nanti di 2025 hasil reviewnya menyatakan ISO 14.000 kayaknya udah nggak cocok lagi deh, gitu ya. Perlu direvisi gitu ya. Maka kalau memang ada seperti itu, nanti akan ada komite teknis untuk ISO 14.000 yang akan menyiapkan standar atau draft standar ya. Jadi nanti biasanya ini akan dilakukan voting kepada seluruh anggota ISO di mana salah satunya BSN ikut mewakili ya. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, nah tadi ya apa sih yang berubah gitu ya kalau kita lihat di versi ISO 14.001 versi lama gitu. Nah, ini adalah beberapa perubahan-perubahannya Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini ada istilah adopsi Annex SL. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah belajar ISO ya untuk ISO 9001 atau ISO 14.000 45.000, nah intinya adalah Annex SL ini adalah ketentuan dari ISO pusat yang mengatakan bahwa ketika komite teknis membuat standar ISO, maka kita diminta menggunakan klausul yang sama. Ya, jadi misalnya contoh kita punya 10 klausul. Sistem PDCA-nya sama Bapak Ibu. Misalnya kayak klausul 4, 5, 6 itu klausul plan. Klausul do ada di 7 sama 8. Klausul check ada di 9, klausul X ada di klausul 10. Nah, itu sama. Jadi itulah yang disebut dengan high level structure. Terus antara sistem manajemen satu dengan sistem manajemen yang lain tuh sama Bapak Ibu. Jadi artinya istilah-istilahnya sama. Jadi ketika nanti anggaplah apa namanya tadi ada Pak siapa tuh tadi yang sempat ini. Nah, misalnya Pak Joshua ya, misalnya Pak Joshua belajar ISO 9001. Di ISO 9001 ada istilah internal audit. Sama nggak Bu Linda definisinya dengan ISO 14.001 internal audit? Sama. Ya. Ketika misalnya perusahaannya Pak Joko menerapkan ISO 22.000 tentang food safety management system. Ya, kebetulan Pak Joko perusahaannya perusahaan makanan misalnya ya. Maka ketika ada istilah verifikasi dan validasi, itu istilahnya sama Bapak Ibu dengan di ISO yang lain gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini beruntungnya kita sudah ada yang namanya Annex SL, tidak ada lagi perbedaan istilah-istilah di ISO. Dan yang kedua, klausul-klausulnya juga sama. Kita menggunakan 10 klausul, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu belajar ISO tentang anti penyuapan, ya 10 klausul ini. Bapak Ibu hari ini belajar ISO 14.001, ya 10 klausul ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuannya apa sih Bu Linda? Kenapa sih ISO yang ada di pusat itu atau sekretariat ISO yang ada di pusat itu menyatakan kalau kita mau bikin standar ISO untuk sistem manajemen harus 10 klausul ya. Nah, salah satu alasannya adalah karena beberapa organisasi atau beberapa perusahaan itu saat ini karena tadi yang sudah saya sebut ya Bapak Ibu, persyaratan customer lah, ya, persyaratan masyarakat, bahkan ada juga persyaratan dari pemerintah gitu ya. Akhirnya mereka menerapkan lebih dari satu ISO. Nah, sebagai contoh saja Bapak Ibu, untuk beberapa teman-teman yang bekerja di perusahaan konstruksi, nah pasti Bapak Ibu, terutama untuk konstruksi-konstruksi besar, Bapak Ibu pasti sudah membaca ada regulasi dari PUPR yang mengharuskan Bapak Ibu yang termasuk SBU konstruksi besar atau ya bisnis unit konstruksi besar, Bapak Ibu harus bersertifikasi ISO 9001 dan ISO 37001. Oke, itu satu sisi aja nih Bapak Ibu. Itu dari sisi yang konstruksi. Jadi kalau mereka mau dapat legalitas dari Kementerian PUPR, mereka harus punya sertifikasi tersebut. Nah, belum lagi ternyata perusahaan konstruksi itu ingin melakukan pekerjaan di migas misalnya, ya misalnya di Pertamina gitu ya. Dan dipersyaratkan mereka harus menerapkan ISO 14.000 juga dan ISO tentang K3 juga. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu berarti mereka diminta menerapkan 4 standar. Biar nggak bingung, nah akhirnya dibuatlah struktur yang sama. Nah, itu tujuan ISO Bapak Ibu. Ya, sehingga Bapak Ibu kita bisa melakukan yang namanya integrasi.
Nah, jadi integrasi itu Bapak Ibu sangat-sangat efektif bagi perusahaan, terutama bagi yang menerapkan lebih dari satu standar. Jadi nggak ada lagi kebanyakan dokumen, nggak ada lagi kebanyakan proses yang berulang. Contohnya kayak Bapak Ibu ketika kita melakukan internal audit ya, kalau kita sudah terintegrasi nggak perlu lagi bikin internal audit mutu, internal audit K3 sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini akan lebih efektif dan efisien biasanya. Ya, ini sekedar pengetahuan kepada Bapak Ibu tentang Annex SL ya. Dan apalagi yang sama Bapak Ibu di beberapa ISO System Management, yang sama adalah PDCA modelnya. Jadi kalau di ISO 14000 kita punya PDCA model seperti yang ada di gambar ini ya Bapak Ibu ya. Jadi klausul 4 tentang isu internal, isu eksternal, klausul 5, klausul 6, klausul 7 dan 8, klausul 9 dan klausul 10 itu ada seperti ini. Jadi ini sama ya hampir di semua standar sistem manajemen gitu ya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan, karena hari ini kita belajar ISO 14000 yang merupakan persyaratan. Jadi Bapak Ibu ini sama kayak kita belajar regulasi lah ya. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat ISO 14001 dari lembaga sertifikasi, ya ini kan analoginya sama kayak Bapak Ibu kita ingin mendapatkan ijazah ya. Jadi biasanya ada ujian, ada tesis, ada skripsi, ya kan? Nah ini sama Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan sertifikat ISO 14001, maka Bapak Ibu harus ada auditnya, audit sertifikasinya, gitu ya. Nah tentu saja nanti Bapak Ibu harus menerapkan beberapa persyaratan yang diminta oleh ISO 14001. Nah jadi hari ini kita lebih banyak ke sana ya Bapak Ibu ya, jadi belajar klausul-klausul atau persyaratan tentang ISO 14000. Nah, ada beberapa istilah yang istimewa di ISO 14000. Jadi kalau atau di ISO secara umum. Jadi kalau regulasi kita suka sebut istilahnya klausul ya. Kalau di SMK 3 pemerintah kita suka sebutnya kriteria ya. Nah, di ISO itu kita sebutnya klausul Bapak Ibu. Ya, jadi pasal-pasalnya itu kita sebut dengan klausul gitu ya. Nah, tadi Bapak Ibu masih ingat ya, kita ada 10 klausul di ISO 14000. Klausul 1, 2, 3 itu bukan persyaratan. Jadi klausul 1, 2, 3 tentang kata pengantar, ruang lingkup ISO, referensi, ya. Dan yang paling penting ada yang namanya istilah dan definisi. Yang tadi saya sebutin sama ya Bapak Ibu ya. Nah ini bukan persyaratan. Nah jadi kita akan belajar mengenai persyaratan ya. Kita mulai dari klausul 4 ya Bapak Ibu ya tentang konteks organisasi. Nah, jadi Bapak Ibu rekan-rekan di klausul 4 itu kita belajar mengenai konteks organisasi ya, di mana di konteks organisasi itu Bapak Ibu kita diminta untuk mengidentifikasi isu internal dan isu eksternal terkait dengan sistem manajemen lingkungan di perusahaan kita. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya boleh menganalogikan apa sih isu internal, isu eksternal? Ya, jadi isu eksternal itu adalah isu yang berasal dari luar perusahaan ya atau organisasi kita yang sekiranya berdampak bagi sistem manajemen lingkungan kita. Nah, jadi sebagai contoh misalnya kita mengidentifikasi terkait dengan regulasi pemerintah terkait dengan carbon capture misalnya ya ada regulasi itu berarti artinya Bapak Ibu teman-teman perusahaan yang emisi terkait dengan gas rumah kacanya itu semakin sedikit ya maka dikatakan dia semakin baik dan bahkan ada isu terkait dengan pajak karbon ya Bapak Ibu ya. Nah jadi ini bisa jadi salah satu alasan kenapa kita menerapkan sistem manajemen lingkungan gitu ya. Nah, kemudian ada yang lain lagi nih Bapak Ibu. Misalnya ada isu eksternal, misalnya terkait dengan isu legal misalnya ya kayak kita ada regulasi yang terkait dengan lingkungan hidup. Misalnya ya kewajiban limbah B3 kita, ya pencemaran udara. Nah, ini beberapa kita terapkan karena kita ingin mematuhi dari peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah
kita mengidentifikasi isu internal, isu eksternal, gitu ya. Nah, kalau isu internal apa? Isu internal contohnya adalah strength and weakness. Jadi misalnya Bapak Ibu, kita punya isu internal adalah top manajemen kita komit ya terhadap kepatuhan terhadap regulasi. Nah, berarti itu menjadi salah satu dampak positif ya Bapak Ibu, maka budget terkait dengan lingkungan kita akan diperhatikan dan sebagainya. Atau kita punya kekuatan karyawan kita ternyata sadar atas atau akan pemilahan sampah. Nah, itu juga sama. Itu Bapak Ibu diharapkan mengidentifikasi itu. Ya, jadi Bapak Ibu di klausul 41 ya kita diminta untuk mengidentifikasi isu internal dan isu eksternal. Nah, di klausul 42 kita diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak yang terkait. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang belum bisa membayangkan seperti apa sih yang dimaksud sama Bu Linda, apa sih mengidentifikasi isu internal, isu eksternal gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya coba tunjukkan. Ini adalah contoh dokumen yang Bapak Ibu harus bikin. Ya, ini adalah contoh identifikasi isu eksternal. Misalnya isu politik adalah misalnya ya untuk klien kami pabrik semen, mereka mengidentifikasi adanya fokus pemerintah kepada proyek pembangunan proyek infrastruktur. Oke, maka dampak lingkungannya apa? Ketika produksi mereka bertambah, ya, maka ada kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan jika pengawasan lingkungan itu kurang. Jadi dampaknya harus diidentifikasi, gitu ya. Nah, ada lagi isu internal. Isu internal contohnya adalah tadi yang seperti kita sampaikan. Contoh misalnya manajemen kita ternyata komit nih terhadap program-program lingkungan. Maka dampaknya apa? Oh, dampaknya budget lingkungan kita, Bu Linda, selalu aman. Ya, ketika kita mau minta chemical untuk IPAL, kita selalu tersedia, ya. Kemudian pokoknya kalau yang memang diatur oleh regulasi, top manajemen kita pasti komit. Nah, itu pasti dampaknya positif, ya. Tapi bagaimana kalau isunya adalah kelemahan? Misalnya contoh, Bu Linda karyawan di perusahaan kami ternyata kurang komit nih Bu sama pemilahan sampah, gitu ya. Sehingga sampah yang kita buang kepada pihak ketiga pasti jumlahnya besar gitu ya. Oke, nah itu adalah dampaknya tentu saja maka pengawasan lingkungan harus lebih ketat ya sifatnya reaktif. Nah ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi izin Bapak Ibu teman-teman saya mungkin akan saya mungkin akan menyampaikan slide yang introduction tapi mungkin nanti beberapa contoh saya akan ambilkan dari materi yang lengkap ya. Oke. Untuk klausul 4 sebenarnya ada 2 klausul lagi Bapak Ibu. Klausul 43 sama klausul 44. Cuma karena waktu yang terbatas saya skip aja gitu ya. Klausul 5 kita bicara mengenai klausul kebijakan. Nah, jadi sama ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang menerapkan sistem manajemen halal, sistem manajemen mutu, pasti Bapak Ibu punya kebijakan. Ya. Kebijakan itu kan bentuk komitmen dari direksi dari top manajemen kita. Maka di ISO 14001 harus ada kebijakan yang ditandatangani oleh direktur kita, Bapak Ibu, yang minimal isinya ada 3. Yang pertama adalah mencegah pencemaran, melindungi lingkungan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Dan satu lagi ada komitmen yang ini sama kepada semua sistem manajemen, yaitu kita memastikan agar ada yang namanya peningkatan berkelanjutan. Nah, ini kebijakan ini diminta disebarluaskan, gitu ya. Nah, lalu di klausul 53 kita ada ini sama lah ya kayak ISO 9001 dan ISO yang lain ya, job desk. Ini seringkali menjadi beberapa kekurangan karena bagi perusahaan-perusahaan saya yakin job desk terkait dengan bisnis, job desk terkait dengan mutu pasti ada. Tapi seringkali job desk terkait dengan lingkungan itu nggak ada. Misalnya contoh, bagi seorang supervisor dan manajer, job desk yang terkait dengan lingkungan apa ya Bu Linda? Ya bisa saja misalnya job desk-nya adalah ikut serta melakukan identifikasi aspek dampak. Ya, ikut serta mengawasi pekerjaan anak buahnya, apakah pekerjaannya tidak ada pencemaran, ya. Nah, itu adalah salah satu job desk yang bisa dimasukkan ya Bapak Ibu ya ke dalam job desk yang sudah ada, ya. Atau untuk teman-teman operator mungkin memastikan ketika mereka menggunakan bahan kimia maka sesuai dengan regulasi atau ketentuan dan juga ada penanganan limbah B3. Nah, itu silakan Bapak Ibu dimasukkan sebagai
job desk terkait dengan lingkungan, gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan mungkin saat sesi terakhir contoh-contohnya. Nah, lalu di klausul 6 biasanya kalau kita di K3, kita mengenal istilah bahaya dan resiko atau identifikasi bahaya dan resiko. Nah, bagi Bapak Ibu, di ISO 14001 kita mengenal istilah aspek dan dampak lingkungan. Jadi sama aja lah ya Bapak Ibu istilahnya ya. Jadi kalau aspek itu lebih ke apa sih penyebab dari pencemaran, ya. Dampak itu ya pencemarannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita diminta untuk mengidentifikasi. Nah, ada satu klausul yang, nah ini contoh Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh aspek lingkungan, ya. Oke. Nah, jadi ada klausul baru di ISO 14000 terkait dengan mengidentifikasi peluang. Nah, jadi di ISO 14001 yang lama itu ada aspek dan dampak, tapi kalau istilah peluang lingkungan itu belum ada. Nah, ini baru ada di versi ISO 14001 versi 2015. Jadi ada istilah peluang lingkungan. Kira-kira tujuannya apa sih Bu Linda? Kenapa di ISO 14001 yang baru itu ada istilah peluang lingkungan? Jadi Bapak Ibu teman-teman, nanti di ISO itu sebenarnya ada klausul tentang improvement. Nah, improvement itu kan sebenarnya istilahnya adalah kalau sudah bagus menjadi lebih bagus gitu ya. Nah, kadang-kadang beberapa perusahaan itu ketika ditanya apakah ada improvement di perusahaan Bapak Ibu tuh kadang-kadang mereka bilang belum ada. Nah, sehingga biar ada ide-ide improvement, maka di klausul ISO 14001 kita sudah mulai diminta ada yang namanya peluang lingkungan, ya. Nah, izin Bapak Ibu rekan-rekan, saya ingin menampilkan seperti apa sih contoh identifikasi. Sebelumnya mungkin saya akan memberikan contoh kebijakan ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh kebijakan lingkungan dari salah satu klien saya, PPSDM Migas Cepu, yang ada di Cepu, Jawa Tengah. Dia sebenarnya adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian ESDM, tapi luar biasa sekali PPSDM Migas ini sudah menerapkan 4 ISO Bapak Ibu. Jadi ada ISO 9001, ada 14001, ada 45001 dan ada 50001. Sistem manajemen energi. Nah, ini adalah contoh kebijakan. Jadi tadi masih ingat ya Bapak Ibu ada 3 kebijakan minimal, ya ada kebijakan tentang pencegahan pencemaran, ada melakukan perlindungan lingkungan, ada juga mematuhi peraturan perundangan tentang lingkungan, ya. Nah, konsep integrasi diterapkan oleh PPSDM Migas. Jadi mereka meskipun punya 4 ISO Bapak Ibu, cukup kebijakannya 1. Ya, jadi enak nih. Jadi nggak perlu banyak-banyak kebijakan dirangkum dalam 1. Ini contoh klausul 52 kebijakan. Gitu ya. Nah, contoh job desk seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh dari klien kami yang lain, salah satu pembangkit listrik di Jawa Tengah, yaitu PLTU Cilacap. Mereka punya job desk bagi teman-teman supervisor dan manajer, serta asisten manajer. Mereka punya job desk yang job desk-nya terkait bisnis dan terkait dengan mutu pekerjaan itu ada nih di poin 1 sampai poin 4. Tapi di poin 5 mereka ada job desk terkait dengan lingkungan yang terintegrasi dengan K3. Jadi misalnya contoh tadi, mengawasi anak buahnya agar mereka bekerja tidak ada pencemaran. Ya, mereka berani menghentikan pekerjaan kalau pekerjaannya si anak buah mereka ada potensi pencemaran. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu. Nah, klien yang lain ada juga yang bikin job desk seperti ini, perjabatan. Ya, jadi ini job desk-nya spesial, tidak digabung dengan bisnis, tidak digabung dengan mutu, job desk-nya spesial untuk K3 dan lingkungan misalnya, gitu ya. Nah, contoh yang lain terkait dengan identifikasi aspek dan dampak. Nah, mungkin Bapak Ibu udah terbiasa ya. Jadi ini adalah identifikasi aspek dan dampak Bapak Ibu. Ya, jadi aktivitasnya apa sih? Misalnya aktivitasnya adalah, oh nih kebetulan nih contoh di klien kami di PPSDM Migas nih. Contoh di PPSDM Migas itu mereka punya kilang ya teman-teman ya, kilang minyak ya yang sejak zaman Belanda sudah ada gitu ya Bapak Ibu. Nah, proses di kilang ini ada proses terkait dengan penyaluran minyak mentah gitu ya ke unit distilasi gitu. Nah, berarti Bapak Ibu teman-teman apa sih aspeknya gitu ya? Oh, aspeknya adalah ada potensi
terjadi kebocoran pipa, maka dampaknya adalah pencemaran tanah, gitu ya. Ada aspek misalnya di area distilasi mungkin ada emisi ya teman-teman, dampaknya adalah pencemaran udara. Nah jadi Bapak Ibu teman-teman mungkin nanti suatu saat kalau kita di HR Accelerator ya maupun di asosiasinya Bu Weli ingin ada training yang spesifik tentang aspek dan dampak lingkungan, silahkan. Jadi ini lebih spesifik lagi nih Bapak Ibu. Ya, jadi secara umum nanti kita diminta untuk membuat manajemen resiko lingkungan seperti ini, gitu ya. Nah kemudian nanti ada lagi peluang lingkungan Bapak Ibu, ya, dan juga nanti kita mengenal ada istilah identifikasi resiko dan peluang sistem manajemen yang biasanya berasal dari konteks organisasi, yang dari isu internal, isu eksternal tadi Bapak Ibu. Nah ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah lanjut ya Bapak Ibu, tadi sudah klausul 6 sudah kita pelajari, sekarang kita belajar klausul 7 gitu ya. Klausul 7 itu terkait dengan supporting. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa karyawan, baik itu staf, operator, asmen, ya, tadi ada supervisor, ya, yang memang mereka bekerja di departemen-departemen yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Nah itu wajib nih Bapak Ibu, mereka punya job desk. Tadi kita bahas klausul 53 ya. Nah untuk klausul 72 ini biasanya nanti harus ada kompetensi. Nah, bagi Bapak Ibu yang basicnya HR pasti paham banget lah. Kompetensi itu memang harus sesuai dengan job desk kan? Gitu. Jadi ketika job desk-nya adalah misal contoh teman-teman supervisor diminta untuk punya job desk terkait dengan melakukan manajemen resiko lingkungan. Maka tentu saja mereka harus punya kompetensi, ya. Teman-teman operator punya job desk ketika melakukan penanganan bahan kimia harus sesuai dengan aturan. Ya tentu saja mereka berarti harus dapat pengetahuan bagaimana penanganan bahan kimia agar tidak menimbulkan pencemaran. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 72 tentang klausul standar kompetensi. Nah seperti yang dipahami oleh teman-teman HR pada umumnya, standar kompetensi ini adalah asal muasalnya kenapa ada pelatihan kan? Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu sebagai supervisor, nanti yang menerapkan ISO 14000 sebagai manajer, atau Bapak Ibu yang punya anak buah, lakukan yang namanya analisa gap kompetensi. Yang tujuannya untuk mengidentifikasi apa sih kebutuhan pelatihan terkait dengan lingkungan. Gitu ya. Yang tentu saja itu harus diberikan ya Bapak Ibu sesuai dengan persyaratan ISO 14001. Oke. Nah, ada klausul 73 juga, ini untuk awareness, karena Bapak Ibu seperti yang diketahui ya, karyawan dikasih training tentang pemilahan sampah. Kira-kira bakal langsung dilakuin nggak? Enggak. Mereka biasanya harus ada program-program awareness, agar mereka punya kesadaran. Ya enggak? Nah, seperti contoh misalnya ada briefing sebelum bekerja, atau mungkin ada patrol 5R ya Bapak Ibu, di mana ketika kita melihat adanya pemilahan sampah yang nggak oke atau ada housekeeping yang tidak baik ya, ini potensi-potensi pencemaran, maka biasanya nanti ada kayak diskusi lah ya antara karyawan yang melakukan patrol. Nah biasanya ini ada manajemen dengan si karyawannya. Nah inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan kepedulian ya. Kemudian juga nanti kalau di beberapa kampus sudah mulai saya banyak lihat Bapak Ibu, jadi di kantinnya udah ada tulisan, yuk kita pilah sampah, misalnya ya. Jadi habis makan, mana sisa makanan, mana sampah plastik, mana sampah yang bisa didaur ulang, itu dipilah gitu ya, sehingga kita bisa membantu untuk sirkular ekonomi dan sebagainya ya. Nah, klausul 74 ini lebih kepada biasanya kalau di ISO 14000 Bapak Ibu penekanannya kepada komunikasinya organisasi dengan pemerintah. Ya, terutama itu. Ya, jadi kita kan kalau di lingkungan hidup ada pelaporan-pelaporan wajib ya Bapak Ibu ya. Ada pelaporan UKL, UPL, AMDAL dan sebagainya. Nah, ini yang diminta biasanya. Nah, tapi ada juga pelaporan-pelaporan yang lain, seperti contoh pelaporan yang berhubungan dengan bukan pelaporan, komunikasi ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, beberapa industri-industri kimia di Cilegon, di Karawang itu biasanya ketika mereka overhaul dan ketika mereka mau start up gitu ya. Nah, biasanya tuh suka ada keluar gas-gas gitu ya.
Nah, itu perlu tuh dikomunikasikan biar warga sekitar nggak panik ya. Nah, itu adalah bagian dari komunikasi di dalam ISO 14001 ya. Nah, selanjutnya sama seperti di ISO yang lain, di ISO 14001 kita juga mengenal istilah informasi terdokumentasi, atau mungkin kalau Bapak Ibu rekan-rekan ada yang sepantaran saya eh apa namanya di era zaman dulu ya, kita mengenal ada istilah pengendalian dokumen dan pengendalian catatan. Nah, ini sama Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu udah punya sistem ini 14.001 ya tinggal ngikut aja ya. Jadi tinggal terintegrasi. Nah, di klausul 8 ISO 14.000 itu intinya begini Bapak Ibu. Kira-kira apa sih yang sudah kita lakukan agar perusahaan kita tuh nggak ada pencemaran? Itu adalah bagian dari klausul 81. Ya, jadi misalnya sebagai contoh kita melakukan pemilahan sampah ya, kita melakukan penempelan simbol ya. Jadi kalau di K3 kita punya istilah-istilah yang kita sebut dengan hierarki pengendalian. Nah, di ISO 14.000 juga kita mengenal itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada eliminasi, ada substitusi, ada engineering control, itu semuanya kita kenal ya. Di ISO 4 di ISO 14.000 juga kita kenal istilah-istilah itu. Ya, jadi ada istilah yang terkait dengan pengendalian tersebut ya. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu, ketika saya punya tangki timbun atau saya punya tangki solar misalnya, atau kita punya bahan kimia di produksi, maka sesuai dengan regulasi agar tidak menimbulkan pencemaran, maka di sini ada pengamannya, gitu ya. Nah, ini contoh saja, Bapak Ibu, ini adalah salah satu yang kita lakukan agar tidak ada tumpahan atau pencemaran di tanah ataupun di air. Nah, ini disebut dengan pengendalian engineering, gitu ya. Bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium kita berikan wadah, ini adalah pengendalian engineering. Sampah di tempat kita ada tempat sampah tapi nggak ada pemilahan, itu berarti kita baru pengendalian yang paling bawah. Ya, jadi kalau mau lebih ke atas lagi yaitu pengendalian administrasi, biasanya kita ada pemberian warna atau pemilahan sampahnya ya, teman-teman. Ini adalah pengendalian administrasi. Begitu juga dengan penempelan simbol-simbol bahan kimia, itu juga pengendalian administrasi ya. Klausul 81 juga mencakup pengendalian-pengendalian eliminasi Bapak Ibu. Seperti contoh kita menggunakan IPAL, itu adalah pengendalian eliminasi. Ya, jadi apapun yang kita lakukan sebagai bentuk usaha kita untuk mencegah terjadinya pencemaran dan untuk melindungi lingkungan, salah satunya agar tidak terjadi pemborosan, ya, itu ada atau kita melakukan CSR lingkungan, ya, itu adalah bagian dari klausul 81. Oke. Nah, klausul 82 itu adalah klausul terkait dengan bagaimana kita melakukan kesiapsiagaan dan tanggap darurat, utamanya Bapak Ibu terkait dengan pencemaran ya. Kalau perusahaan kita belum menerapkan SMK 3, maka Bapak Ibu silakan memasukkan tanggap darurat K3 juga di dalam tanggap daruratnya ISO 14.000 juga boleh. Tapi kalau perusahaan Bapak Ibu udah punya tanggap darurat K3, maka di 14.000-nya klausul 82 ini spesifik bagaimana kalau misalnya terjadi kebocoran pada IPAL. Bagaimana kalau terjadi kebocoran pada pipa yang pipa itu menyalurkan minyak bumi misalnya Bapak Ibu. Nah, itu kan pasti ada pencemaran ya. Bagaimana kalau ban wall kita bocor dan sebagainya. Nah, itu adalah ketentuan-ketentuan di dalam klausul 82. Ya, jadi Bapak Ibu diminta membuat identifikasi resikonya ya terhadap lingkungan. Bapak Ibu diminta membuat perencanaan bagaimana kalau terjadi hal-hal yang semacam tadi. Dan kalau terjadi dan Bapak Ibu juga harus menguji ya, yaitu kalau istilahnya kita adalah melakukan simulasi tanggap darurat terkait dengan lingkungan ya. Dan satu lagi, kalau memang terjadi betul-betul pencemaran, maka tugas kita adalah memastikan agar prosedur tanggap darurat itu dijalankan ya. Nah, di klausul 9 kita nantinya melakukan yang namanya evaluasi ya Bapak Ibu ya, evaluasi terutama terkait dengan pemantauan lingkungan. Nah, biasanya ini kita terintegrasi dengan UKL-UPL ataupun AMDAL.
biasanya kita sudah mendapat rujukan dari pemerintah, ya Bapak Ibu, apa di organisasi kita yang harus diukur nih. Ya, misalnya kayak emisi udara, ya, parameter apa saja yang diukur. Lalu ada limbah cair, limbah domestik, itu juga parameter apa saja yang diukur, ya Bapak Ibu, dilakukan berapa kali periode pemantauannya. Nah, itu biasanya enaknya kita di sini udah terintegrasi ya. Jadi udah semuanya masuk dalam pemantauan pengukuran, ya. Nah, namun ISO 14000 juga memberikan masukan Bapak Ibu, kalau bisa tidak hanya diatur oleh regulasi yang terkait dengan aspek lingkungan yang secara umum Bapak Ibu identifikasi, juga dilakukan pemantauan. Seperti contoh misalnya Bapak Ibu kan menghasilkan sampah ya, ada sampah makanan, ada sampah organik, anorganik. Dilakukan pemantauan nggak? Ya, berapa kuantitas atau timbulan sampah kita setiap bulan? Ya, dilakukan penanganan nggak dan sebagainya. Nah, ini juga sebaiknya juga dilakukan pemantauan. Jadi misalnya contoh, karena kita sudah ada pemilahan sampah, Bu Linda, maka sampah-sampah yang sifatnya bisa didaur ulang, kami bekerja sama dengan bank sampah di area kami transfer ke sana. Gitu ya. Oke, untuk sampah-sampah yang dari sisa makanan biasanya kami jadikan pupuk kompos, karena kebetulan kami punya ruang terbuka hijau, Bu, ada lapangan di sana. Nah, kami jadikan pupuk kompos sana misalnya. Nah, itu adalah bagian dari yang teman-teman juga harus ukur ya. Jadi sampah itu nggak sekedar dibuang, tapi juga kalau di ISO 14000 dilakukan pengukuran. Gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, kita ada pengukuran emisi gas buang, melakukan pengukuran limbah cair dan sebagainya. Gitu ya. Nah, yang penting dari ISO 14000 adalah ini Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu kita melakukan identifikasi dan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu di organisasi ada fungsi-fungsi seperti fungsi HSE atau staff environmental, nah mereka biasanya tugasnya ini nih Bapak Ibu. Ya, jadi mereka melakukan evaluasi regulasi. Jadi mereka baca regulasi tentang lingkungan, ya, apa sih yang ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan kepada perusahaan mereka. Karena kan seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, legal terkait dengan lingkungan itu kan beda-beda ya. Industri itu beda-beda. Jadi tugasnya teman-teman yang di divisi SHE atau environmental ini mengidentifikasi. Jadi misalnya saya itu adalah pabrik kertas, maka saya ikut regulasi apa nih? Keharusan saya apa? Nah, itu dibuat. Dan saya udah patuh belum? Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang istimewa di ISO 14000 adalah ini. Jadi bagaimana kita melihat kepatuhan kita terhadap regulasi. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan Bu Tiara adalah, Bu Linda, apakah kalau kita mau bersertifikasi ISO 14001, kita harus patuh 100% dengan regulasi? Ya, karena ya seperti yang kita ketahui ada beberapa perusahaan yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk mematuhi regulasi, benar nggak? Karena kan budget kita juga terbatas, benar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jawaban saya adalah kalau regulasinya adalah signifikan, gitu ya. Seperti contoh misalnya kayak izin terkait dengan pembuangan limbah cair misalnya. Itu kan signifikan ya, Bapak Ibu, atau UKL UPL. Itu hukumnya kalau saya bilang adalah wajib. Jadi Bapak Ibu sebelum Anda bersertifikasi ISO 14001 itu wajib dulu. Tapi kalau regulasi-regulasi yang sifatnya adalah mungkin ini bisa dijadikan action plan, seperti contoh, Bapak Ibu harus punya karyawan dengan kompetensi PLB3 misalnya, pengolah limbah B3 misalnya ya, yang bersertifikasi BNSP. Tahun depan boleh nggak ya? Boleh-boleh aja gitu ya. Yang penting Bapak Ibu tolong identifikasi di evaluasi kita. Ya, jadi Bapak Ibu menyatakan, oke, kami paham ada regulasi yang mengharuskan salah satu karyawan kami bersertifikasi PLB3 ya, dan kita belum patuh, tapi kami akan lakukan kepatuhan ini di tahun depan misalnya. Nah, itu insya Allah Bapak Ibu bagi beberapa auditor sistem manajemen lingkungan itu masih diterima, tapi tetap dicatat sebagai finding biasanya ya, bisa jadi findingnya minor gitu ya. Tapi intinya tidak menghalangi Bapak Ibu untuk tetap mengajukan sertifikasi ISO 14000 ya. Dan sama seperti ISO yang lain, kita ada keharusan ya, yaitu melakukan audit internal atau self assessment. Tentu saja self assessment ini harus lintas departemen ya Bapak Ibu, jadi atau independen ya.
Jadi nggak boleh auditornya hanya auditor dari departemen HSE aja ya. Kalau bisa departemen-departemen lain juga kita ikutkan sebagai internal auditor lingkungan ya. Nah, kemudian dari hasil audit, dari hasil evaluasi kepatuhan terhadap regulasi, dari hasil pemantauan pengukuran kita terhadap limbah cair kita, limbah domestik kita, emisi gas buang, ya, timbulan sampah dan sebagainya, itu kita laporkan Bapak Ibu kepada manajemen. Tujuannya apa? Tujuannya agar direksi tahu ada beberapa regulasi yang belum kita patuhi, ya, agar direksi tahu bahwa misalnya pemilahan sampah kita belum oke, ya. Nah, timbulan sampah kita masih tinggi dan sebagainya. Nah, ini diharapkan menjadi concern dari direksi atau manajemen, ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu di klausul 10 sama seperti di ISO yang lain, intinya kita percaya bahwa tidak ada sistem yang sempurna, betul ya? Kadang-kadang ada yang namanya insiden atau kadang-kadang ada yang namanya ketidaksesuaian. Maka ketika ada insiden lingkungan, ya, seperti contoh ada kebocoran pipa, sehingga ada pencemaran yang terjadi di area produksi kita misalnya, ya, atau bahkan sampai keluar ke badan air misalnya. Maka Bapak Ibu ini harus ditangani tentu saja sesuai dengan regulasi dan kemudian Bapak Ibu jangan lupa lakukan tindakan perbaikan. Intinya tindakan perbaikan itu adalah kita cari akar masalahnya agar insiden-insiden lingkungan tadi tidak terulang kembali. Ya. Dan terakhir di klausul 10.3 sama seperti klausul ISO yang lain, terutama kalau tadi Bapak Ibu sempat buka klausul 61 ya, Bapak Ibu 612, itu kan sekarang ada klausul baru tentang peluang ya. Jadi misalnya peluang lingkungan. Peluang lingkungan itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu bisa jadikan improvement. Ya, jadi ketika ditanya, apa peluang lingkungan Bapak Ibu? Misalnya saat ini di tempat Bapak Ibu udah ada pemilahan sampah. Ya. Tapi ya udah pemilahan sampahnya kadang efektif, kadang nggak efektif. Maka yang bisa kita lakukan apa nih biar teman-teman di departemen itu semangat untuk memilah sampah misalnya. Oh, kita ada lomba bank sampah, Bu. Karena kan ketika hasil pengolahan sampah kita yang kita pilah itu recycle, biasanya kan ada uang ya teman-teman yang kita dapat dari bank sampah ya. Nah, itu sebenarnya bukan masalah uangnya sebenarnya. Biasanya kayak masalah ini ya teman-teman, kebanggaan departemen ya. Jadi kalau departemennya ternyata pemilahan sampahnya oke, dia biasanya nilai bank sampahnya tinggi nih gitu ya. Nah, itu bisa tuh kita jadikan peluang lingkungan. Jadi akhirnya muncullah kesadaran dari teman-teman di perusahaan kita untuk melakukan pemilahan sampah. Nah, jadi intinya Bapak Ibu teman-teman, peningkatan atau improvement tetap harus dilakukan. Jadi intinya adalah agar kita nggak sekedar sudah oke sesuai standar, tapi kita bisa lebih bagus gitu ya. Mungkin karena kita waktunya sampai jam 20.15 ya, Bu Tiara ya. Mungkin biar ada Betul, Ibu. kesempatan teman-teman Ya, untuk bertanya, saya cukupkan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti kita akan banyak sharing-sharing aja tentang tanya jawab ya. Silakan, baik. Bu Tiara. Baik, terima kasih Coach Linda atas penjelasannya yang sangat jelas dan detail. Kemudian saat ini kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab gitu ya Coach ya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya untuk di inbox Coach ini sudah ada sambil menunggu Bapak Ya. Ibu jika ada yang mau bertanya bisa raise hand. Ada pertanyaan tadi dari kok nggak kelihatan ya chatnya. Sebentar. Saya cari lagi. Oh, ini coach dari Bapak Joshua. Izin bertanya, coach, apakah jika kita melakukan konsep ESG itu sudah termasuk sejalan juga dengan penerapan ISO 14001 2015? Gimana coach penjelasannya? Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Joshua. Ini menarik sekali ya. Memang sekarang lagi kita sedang digalakkan ya, terutama oleh PBB ya, Bapak Ibu ya, dan di ISO sendiri juga kita lagi mendukung terkait dengan penerapan ESG ya, Environmental, Social, and Governance ya. Jadi di mana operasional kita diharapkan patuh terhadap konsep-konsep perlindungan lingkungan ya, Bapak Ibu ya.
dan juga kita juga diharapkan juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Nah, jadi intinya sejalan Pak Joshua, cuma kalau ditanya apakah penerapan ESG, kalau misalnya perusahaan kami sudah menerapkan ESG, Bu Linda, apakah itu secara otomatis sudah menerapkan ISO 14.000? Jawabannya adalah belum. Mungkin ada beberapa persyaratan atau klausul ISO 14.000, Pak, yang mungkin harus dipenuhi, ya. Seperti contoh, kalau saya tadi boleh sharing, apa namanya, Pak Joshua dan Bu Tiara, misalnya kalau ESG tadi mungkin kebanyakan di klausul 8, Pak. Gitu ya, di klausul 8. Maksudnya di klausul 8 itu apa? Ya bagaimana operasional perusahaan kita tidak menimbulkan pencemaran, betul ya? Yang tadi misalnya Bapak Ibu sudah kami sampaikan terkait dengan apa tadi Bapak Ibu, adanya penghematan energi ya, kemudian adanya pemilahan sampah, baterai bekas karena limbah B3 kita pilah. Itu biasanya adalah penerapan ESG yang sejalan dengan ISO 14.000. Oke. Tapi ada juga di ESG yang mungkin tidak diwajibkan, tapi diwajibkan di ISO 14.001. Simpelnya apa? Simpelnya adalah Bapak Ibu di ISO 14.000 misalnya kita diminta untuk patuh terhadap regulasi dengan melakukan pelaporan UKL UPL misalnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk komunikasi eksternal yang diwajibkan oleh ISO 14.001. Mungkin di ESG nggak ada, gitu ya. Atau terkait dengan job desk yang tadi sempat apa standar kompetensi, ya. Misalnya contoh, kompetensi di salah satu klien kami di PLTU Cilacap terkait dengan lingkungan ada nih. Misalnya karyawan baru level apapun diminta memahami tanggap darurat lingkungan, ya. Untuk level supervisor ke atas memahami bagaimana cara membuat identifikasi aspek dan dampak lingkungan, ya. Kemudian mereka juga memahami bagaimana penanganan bahan kimia dan limbah B3. Nah, mungkin klausul ini Pak Joshua tidak masuk dalam ESG, tapi di dalam ISO 14.000 dipersyaratkan. Nah, tapi terkait dengan penerapan bagaimana kita melakukan pencegahan pencemaran, ya, klausul 8 itu sudah sama, Coach. Jadi apa yang dilakukan di ESG sama seperti yang dilakukan di ISO 14.001. Demikian ya, Coach Joshua. Oke. Oke. Tadi iya loh, Bu Tiara, saya juga lihat tadi ada pertanyaan yang cukup panjang ya. Saya lupa tadi dari siapa Iya, yang itu terkait tadi dengan dari Coach Joshua itu tadi, Coach. oh, Sudah oke, baik. memang harus di scroll-scroll ini di Iya, chat box-nya. Baik, Bapak Joshua sudah terjawab untuk pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau bertanya, silahkan. Kita persilahkan. Mungkin tentang ISO ini kalau di institusi gitu ya Coach ya. Itu kalau institusi ini ya Coach ya, luarannya akreditasi gitu ya Coach ya. Institusi mendapat akreditasi A, B atau C itu kan berdasar dari apa ya namanya klausul-klausul juga sebetulnya ada standar penjaminan mutu internal dan eksternal gitu ya Coach ya. iya. Ya, jadi kalau institusi kok sepertinya jarang yang ini apa menggunakan ISO seperti ini. Iya, betul. Ya, Beberapa institusi biasanya mereka ISO 9001 ya. Jadi biasanya mereka 9001. melakukan identifikasi isu internal dan eksternal Bu Tiara, tapi biasanya dampaknya ke mutu. Nah, Oh, gitu. dampaknya ke mutu biasanya, tidak dampaknya ke lingkungan. Nah, jadi Iya, kalau tadi saya sempat mencontohkan misalnya ini kebetulan udah lama banget ya saya bantu salah satu klien kami di pabrik semen itu saat 2019 itu ada pemilu dan pilkada mungkin sama ya Bapak Ibu. Maka mereka mengidentifikasi misalnya isunya adalah kemungkinan terjadinya kenaikan biaya operasional ekspor impor misalnya ya di tahun 2019. Nah, itu lebih ke mutu. Nah, untuk yang lingkungan apa misalnya? Nah, misalnya yang lingkungan terkait dengan oh jangan-jangan nanti karena ada pemilu dan pilkada 2024 ini Bapak Ibu misalnya beberapa regulasi-regulasi yang terkait dengan perizinan lingkungan mengalami peningkatan misalnya untuk biaya perizinannya. Nah, ya jadi itu kita identifikasi aja
sebagai isu. Isu itu berarti ada dampaknya. Dampaknya bisa negatif. Contohnya dampak negatif itu ya kayak yang kita tulis di sini, Bapak Ibu. Jadi jadi manajemen kita udah mulai care gitu bahwa ketika nanti kita menerapkan ISO 14001 tuh ada dampak-dampaknya loh. Seperti contoh kayak ada dampak terkait dengan budget lingkungan. Misalnya yang sekarang semakin mahal gitu ya, Bu Tiara ya. Nah, itu juga sebagai bagian dari eh, ISO 14001 ini yang harus diidentifikasi. Nah, memang di beberapa institusi, apalagi yang tidak menimbulkan pencemaran ya Bu, seperti Iya, kampus atau perguruan tinggi, ya memang mereka biasanya fokus ke mutu biasanya, betul. tidak sampai ke Oh, lingkungan. Seperti oh, itu. oke, oke, oke. Baik, makasih Coach. Mari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi penjelasannya Coach sudah sangat detail dan jelas mungkin ya Coach ya. Oh, ini ada Pak Joshua. Pak Joshua, mau langsung saja Bapak? Mau bertanya langsung? Mana ini Bapak Joshua? Ya, terima kasih Nah, baik. buat Mungkin bisa di kamera on cam oke biar baik. bisa melihat. Oke. Baik. Monggo Pak Joshua. Eh, terima kasih buat moderator. Saya sebenarnya segan juga nih sebenarnya bertanya sama Ibu Linda karena udah expert kali. Mumpung loh Bapak ada Coach Linda. Jadi jangan malu-malu. Ini Bu, kan saya pernah mendengar ESG ya. Kalau kalau di seminar-seminar itu memang eh, kayak di apa ya seminar di, di perkuliahan gitu itu memang ada untuk belajar tentang ESG gini gitu. Jadi saya ingin bertanya itu aja sih perbedaan bukan perbedaan ya apa ya apakah memang nanti di dalam perusahaan itu untuk penerapan ISO 14001 2015 sudah termasuk dengan ESG-nya begitu ya. Tapi memang udah cukup jelas sih Bu. Tadi di klausul 8 itu memang udah ada termasuk ya. Ya. Cuman mungkin lebih detail apanya ya lebih detail 14.001 2015-nya Bu ya mungkin ya Ya, karena kan ada klausalnya kan begitu banyak ya isi-isi dari ya, klausal untuk penerapan itu ya. ya, betul sekali Pak Joshua. Dan memang karena ESG ini kan baru keluar sekarang-sekarang ini ya Pak ya. Iya Jadi baru malah kebalikan Pak Joshua, kalau di beberapa industri sih malah mereka karena sudah menerapkan ISO 14001, jadi mereka menggunakan apa yang sudah mereka terapkan di ISO 14001 sebagai bukti implementasi ESG-nya, gitu Pak. Kecuali yang memang regulasi-regulasi baru ya Pak, seperti contoh misalnya sekarang itu ada kayak improvement dari beberapa industri karena sebagai kepatuhan mereka kepada ESG, mereka itu melakukan pemantauan emisi gas rumah kaca mereka, Bapak Ibu. Ya, dan mereka punya meskipun misalnya contoh nih, industri mereka sebenarnya belum diwajibkan nih. Ya kan di Indonesia misalnya kayak contoh industri yang sudah diwajibkan kan ada beberapa ya Bapak Ibu ya, kayak contoh industri-industri seperti pembangkit itu udah diwajibkan. Tapi ada juga industri misalnya kayak contoh industri amonium nitrat misalnya. Itu sebenarnya regulasi Indonesia belum ada nih yang mewajibkan untuk penurunan emisi gas rumah kacanya. Tapi beberapa perusahaan karena sudah coba menerapkan ESG, Pak Joshua, mereka mulai mengukur nih eh, dan mulai melakukan misalnya contoh pemasangan suatu alat ya Bapak Ibu untuk mengolah atau mengurangi gas rumah kaca ya. Gas rumah kaca itu kan kayak NOx ya yang tidak terbakar dengan sempurna yang bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon itu kan kita sebut dengan gas rumah kaca ya. Ada NOx, ada SOx dan sebagainya. Nah, di beberapa industri ada yang sudah mulai melakukan pemantauan ini. Ya, yang paling banyak adalah pemantauan emisi karbon. Ya, emisi karbon. Nah, jadi ini bagian dari tadi ya Pak Joshua, ESG yang sekarang lagi digembar-gemborkan oleh uh, industri ya. Apa sorry dari PBB ya. Gitu. Dan tadi betul Pak Joshua, jadi memang banyak perusahaan yang menggunakan implementasi ISO 14001 dengan ESG tadi gitu ya. Di sini tadi juga hadir kalau saya baca Bu Tiara ada
Pak Arif Syawaladi. Nah, Pak Arif Syawaladi ini salah satu senior saya di ITS. Oh, Karena kalau kebetulan saya ini teknik kimia, Pak Arif ini teknik elektro, dan beliau adalah salah satu direktur dari lembaga sertifikasi. Nah, Pak Arif ini nanti mungkin bisa bantu-bantu ya Pak Arif ya menjelaskan proses sertifikasi ISO 14001 seperti apa sih, seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menerapkan ISO 14001 itu nanti tadi belajar dari saya. Nah, tapi kemudian bagaimana proses sertifikasinya ini bisa tanya-tanya sama Pak Arif nih. Terima kasih loh Pak Arif sudah hadir. Kita coba jawab pertanyaan dari Bu Melda mungkin ya, Bu Tiara ya. iya. Coach Linda, ini Pak Ya. Arif sudah on. Mungkin Oke, Pak Arif silakan mau Pak Arif. menanggapi dulu. Silahkan Silakan Pak Pak Arif. Arif. Selamat malam Pak Arif. Assalamualaikum Bu Linda, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam semuanya. Malam Pak. Ya, Sehat ya ini Pak. Bu Linda cawe-cawe ke saya ini repot. Nah, ini sekedar penjelasan saja. Saya rasa semua badan sertifikasi itu memiliki standar yang sama ya, karena itu regulasi dari masing-masing yang namanya kalau kita kenal IAF, International Accreditation Forum ya. Seperti jadi semua standar sama, apakah itu yang badan sertifikasi lokal yang domestik maupun yang internasional seperti punya kami, seperti itu. Jadi pertama kali memang ada 10 tahapan ya Bapak Ibu sekalian, yang nanti kalau perlu saya share itu ya 10 tahapan untuk proses sertifikasi. Biasanya kami sampaikan dalam bentuk executive briefing. Jadi ada tahapan pertama kali mengenai awareness ya, seperti sekarang ini yang Ibu Dina sampaikan, pemahaman mengenai ISO. Setelah itu pembentukan tim ISO 14001 di mana nanti dibentuk mengenai manajemen lingkungannya. Setelah itu pelatihan awareness, setelah itu training. Ibu Linda nanti bisa melakukan training lah internal auditor ya, bisa hire Bu Linda. Training internal auditor itu biasanya selama 2 hari ya. Hari pertama itu pemahaman mengenai ISO 14001, hari kedua mengenai teknik audit 19011, dan sesi terakhir itu berupa ujian. Ini standar, ini pasti sudah punya ini seperti ini. Setelah itu nanti mereka melakukan ini namanya setelah dapat sertifikat auditor melakukan ini audit ya, audit sampai kepada close semuanya. Dan terakhir baru melaksanakan rapat senior manajemen. Ini 10 tahapan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti dilewatkan. Kalau tidak dilewatkan ya akan direview sama badan sertifikasi, kemungkinan sulit untuk mendapatkan sertifikat ISO. Sertifikat berlaku 3 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada surveillance pertama dan kedua wajib itu ya. Kalau tidak melakukan surveillance pertama atau kedua, sertifikatnya akan istilah kami itu di withdrawn atau dicabut. Setelah 3 tahun berikutnya ada istilah namanya renewal resertifikasi dan seterusnya seperti itu. Hanya saja kami wanti-wanti ya, kalau untuk lingkungan K3 energy saving food itu semua bermain kepada regulasi ya. Regulasi ya harus betul Bapak Ibu pahami betul regulasi. Kalau mutu itu hanya sekedar administrasi biasa, tapi kalau sudah masuk lingkungan K3 dan standar 27, kemudian food, itu regulasi yang harus Bapak Ibu ikuti aturan mainnya. Biasanya kalau kami ngaudit itu bukan masalah dokumen ISO 14001-nya, kami ngaudit terkait dengan masalah compliance regulasinya. Ini apakah compliance memenuhi persyaratan apa tidak? Kalau tidak memenuhi persyaratan, tentu saja ingin melanggar daripada ketentuan standar ISO seperti itu. Dan harus ada acuannya dari KLH, seperti nanti kalau kita adakan limbah, kita upload yang namanya istilahnya aplikasi Siraja Limbah. Siraja Limbah itu nanti kita cek bareng-bareng itu, ya Bapak sekalian dicek kira-kira manifest apa saja yang sudah dikeluarkan dan terdaftar di Siraja Limbah seperti itu. Dan kemana saja limbah-limbah yang kita hasilkan ini dibuang. Jadi ada transportasi, penimbunannya semua harus ada izin daripada KLH seperti itu. Dan yang paling untuk advance lagi itu masuk kepada LCA. Ini Bu Linda pakarnya ya. Kalau mau belajar LCA itu life cycle assessment itu menarik sekali ya. Itu advance-nya daripada ISO 14001. Yang saya Bu Linda, saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan kepada
para peserta ya silakan bisa konsultasikan dengan Ibu Linda pakarnya ini ya. Mau masuk LCA juga bisa, aplikasi Raja Limba juga bisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Arief. Waalaikumsalam. Jadi kita dapat insight ya teman-teman. Kalau tadi dapat insight dari saya sebagai trainer, seperti apa persyaratan ISO 14001. Nah, teman-teman juga dapat insight dari Pak Arief, salah satunya Bapak Ibu rekan-rekan di dalam ISO 14000 itu sama sertifikasinya berlaku 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi dan setiap tahun itu selalu ada yang namanya surveillance audit ya. Dan tadi bagus sekali penekanan dari Pak Arief yaitu terkait dengan evaluasi regulasi tadi juga kami sudah sampaikan ya Pak Arief ya. Jadi secara umum sama Bapak Ibu K3 sama lingkungan di mana biasanya kita itu membuat evaluasi ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita udah patuh atau belum gitu ya. Nah, ini namanya compliance obligation tadi sempat dibahas oleh Pak Arief. Nah, teman-teman harus pastikan tuh ada bukti-bukti kepatuhan kita kepada regulasi. Misalnya kayak contoh tadi Pak Arief menyampaikan manifest si Raja Limbah, pelaporan UKL UPL ya. Apa namanya? Teman-teman banyak kepatuhan-kepatuhan kepada regulasi itu nanti biasanya memang menjadi hal yang sangat penting ya, terutama kalau di ISO 14001. Nah, jadi makanya tadi kenapa saya menyampaikan ada klausul kepatuhan atau evaluasi kepatuhan. Nah, seperti contoh kita mengidentifikasi regulasi misalnya PP 74 2021 tentang bahan kimia ya atau B3 ya Bapak Ibu. Nah, seperti apa regulasinya, implementasinya seperti apa? Ya. Terima kasih Pak Arief. Silakan Bu Tiara, mungkin masih ada pertanyaan? Baik Coach, luar biasa ini malam ini langsung ada 2 narasumber ini ya Coach ya. Baik, Bapak Joshua sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini Coach ada dari Ibu Melda Putri. Mungkin Ibu Melda Putri tadi sudah on cam ya. Langsung saja Bu Melda. Oke, silakan Ibu Melda. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum Ibu Linda. Ya, Waalaikumsalam Bu. Silakan Bu. Ya. Jadi gini Bu, saya itu baru-baru ini juga ikut seminar webinar gitu. Jadi banyak mendengar tentang ISO macam-macam ISO gitu. Terus ada juga Permenaker. Jadi keduanya tuh ada kaitan apa ya Bu? Oke, baik. Terima kasih Bu Melda. Jadi Bu Melda, iya karena mungkin baru setahun ya Bu ya bergabung atau baru terlibat ya di dunia K3 dan lingkungan ya Bu. Jadi memang biasanya K3 itu tidak dilepaskan dari lingkungan. Tadi juga sama Pak Arief juga sebagai salah satu direktur dari lembaga sertifikasi juga menyampaikan bahwa kalau audit ISO 14000, kalau audit ISO 45000 terkait K3. Nah, jadi perbedaannya begini, Bu Melda. Jadi kita itu ada SMK3 versi pemerintah, namanya SMK3 PP 50. Lalu kita juga ada Bapak Ibu yang namanya SMK3 versinya ISO, standar internasional, namanya ISO 45001. Nah, kedua-duanya Bu Melda biasanya meminta kita patuh terhadap regulasi di negara kita. Karena kan beda ya kalau ISO 45000 kan bisa jadi dia berlaku juga di Singapura, berlaku juga di Malaysia. Regulasi K3 di Malaysia mungkin beda dengan regulasi K3 di Indonesia, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Ada mungkin yang mirip-mirip ya karena kita sama-sama mungkin satu rumpun gitu, tapi biasanya berbeda gitu kan. Nah, intinya kalau di ISO 45000 tadi seperti yang disampaikan Pak Arief, tim auditornya untuk kalau perusahaan kita ingin dapat sertifikat, mereka akan melakukan pemeriksaan apakah regulasi-regulasi atau Permenaker tadi Bu Melda sebut udah dipatuhi baik di SMK 3 maupun di ISO 45001. Nah, cuma bedanya Bapak Ibu untuk di ISO 45001 tidak sekaku yang ada di ISO atau di SMK 3. Kalau di SMK 3 itu soalnya regulasinya jelas Bu Melda mengatakan bahwa penerapan SMK 3 kalau Bapak Ibu baca di PP 50 ya di pasal 5 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita ambil contoh saja Bu Melda, misalnya apa
ketika nanti misalnya contoh timnya Pak Arif atau auditor dari badan sertifikasi melakukan pengecekan di perusahaan kita gitu ya Bu Melda ya. Kita punya tim damkar nggak? Punya. Oke. Tim damkar kita sudah dilakukan pelatihan belum? Oh sudah, gitu ya. Sertifikasinya apa gitu ya Bu ya? Ada yang sertifikasi Kemenaker untuk tim damkar, tapi kita belum ada ahli K3 kebakarannya, kita belum ada ketua regu untuk pemadam kebakarannya, gitu ya. Nah, ini kalau di perusahaan, kalau kita nerapin SMK 3 ini sudah dapat temuan, Bu. Gitu ya. Tapi kalau di PP 50, itu kalau di PP 50 kita sudah dapat temuan. Tapi kalau di ISO 45000 nggak masalah. Ya, mungkin dapat saran ya, dapat saran atau dapat masukan bahwa sebaiknya ikuti regulasi pemerintah ya sampai kepada ahli K3 kebakaran misalnya. Nah, mungkin sesimpel itulah ya Bu Melda ya. Nah, kalau ISO 14000 biasanya Bu Melda hubungannya dengan Permenaker jauh. Karena Permenaker itu lebih ke tenaga kerja atau K3. Biasanya kalau lingkungan kita sama Permen LHK, Bu. Jadi ya kalau Ibu Bapak mengenal regulasi-regulasi atau regulasi misalnya kayak PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 misalnya, ya, tentang bagaimana kita perlindungan lingkungan hidup atau ada Permen LHK misalnya nomor 19 dan sebagainya. Nah, itu Bu Melda, kalau di ISO 14000 lebih dekatnya ke sana, ke regulasi yang terkait sama lingkungan. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya Bu Melda ya. Ya, makasih ya Coach atas jawabannya Coach. Ya, sama Bu. Ya, monggo Bu Tiara. Baik, terima kasih Coach Linda. Karena keterbatasan waktu, ini masih ada diberi kesempatan atau kita akhiri sesi tanya jawab ini, Coach? Saya ikut aja Bu, Ibu moderator monggo. Oke, Ya. baik. Monggo Bapak Ibu, mungkin masih ada satu penanya lagi. Kita beri kesempatan. Sedikit Bu Tiara. Oh, Saya baik, Arif silakan dari Bapak. Purwokerto. Baik, silakan Pak Arif. Ya langsung saja Bu Linda, mohon informasinya karena kebetulan kan saya dulu pernah di pelabuhan. Ya. Sebagai seorang pelabuhan, badan usaha pelabuhan itu ada ISPS Code, di situ Ya. juga kemarin terakhir ada harus prover dan sebagainya, gitu ya. Kemudian sekarang saya di transportation ada SMKPAU, itu Dirjen Perhubungan Darat. Kalau dulu Dirjen Perhubungan Laut, gitu ya. Sudah ada AMDAL, UPL, kita juga lakukan terus. Yang dulu juga sudah proper. Kemudian sekarang juga karena setiap PIC itu kan harus ada, kalau persyaratannya untuk membuat itu kan harus ada ahli-ahlinya, gitu ya. PPA, PPU, kemudian P3 dan sebagainya itu juga harus ada sertifikasinya, termasuk internal audit dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau menurut perusahaan itu ya terlalu banyak kos untuk dalam hal untuk Kementerian Perhubungan juga ada, kemudian KLH-nya juga ada. Nah itu jadi kami sebagai kemudian kita di HR itu kadang-kadang pusing untuk compliance ya Pak ya. Betul. Kenapa? Karena kan pasti owner juga akan memperhitungkan dengan saya melakukan itu semua, feedback untuk kemajuan perusahaan apa. Memang kita bisa melakukan sesuai dengan arahan-arahan regulasi yang ada gitu ya. Cuman secara materi lah atau profit yang nampak untuk pengembangan perusahaan itu kan kadang-kadang owner itu masih agak mempertimbangkan gitu lah. Itu jadi apakah dengan OSS sekarang ini kan ada Spionam juga, kemudian kita ada WLKP nanti juga, kan itu juga ada CSR untuk lingkungan hidup juga dan sebagainya. Itu kan menyatu semuanya gitu loh. Apakah akan ada penyederhanaan tentang saya harus ISO, saya harus SMKPAU. Sebenarnya SMKPAU juga ada 10 aspek juga gitu loh. Itu, monggo Bu. Kira-kira dengan OSS sekarang ini kira-kira ke depannya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Arif. Ini pertanyaan yang sangat menarik yang mungkin nanti bisa jadi masukan juga untuk teman-teman HR Accelerator, Bu Tiara, Pak Supriyadi bisa undang teman-teman dari BKPIM ya. Jadi Badan Penanaman Modal ya. Ini sangat menarik sekali. Jadi atau Kementerian Marves ya. Jadi memang
sekarang ada regulasi baru ya, tadi yang disebut dengan Pak Arief. Nah, kebetulan regulasi baru ini terkait dengan lingkungan sangat menjadi perhatian Bapak Ibu, ya. Jadi kalau saran saya Bapak Ibu ikuti dulu yang memang diwajibkan oleh pemerintah. Ya, jadi misalnya sebagai contoh tadi Pak Arief menyampaikan kalau kita mau mengurus perizinan lingkungan kan salah satunya Karena kalau ngecek. ngomong kita urus yang diwajibkan dulu, semua diwajibkan, Bu. Termasuk Nah itu Pak, BNSP itu profesi itu juga diwajibkan gitu loh. Harus betul. sertifikasi itu kan. Betul Pak, memang ini menjadi banyak keluhan banyak perusahaan ya Pak ya. Jadi memang karena kebetulan saya yang di sini adalah hanya sebagai praktisi kayak Bapak, curhatan ini banyak sekali kami terima juga dari dari teman-teman yang lain ya Pak ya. Jadi ya mau nggak mau Pak, secara sektoral perusahaan kita ya mau nggak mau ada di bawahnya Kementerian Perhubungan, bener ya Pak ya? Mau nggak mau harus itu diuruskan Iya, Pak ya, yang sekarang tadi gitu. SMK PAU tadi ya kan. Nah Iya. kemudian tadi terkait dengan lingkungan hidup juga mau tidak mau karena izin usaha itu langsung loh teman-teman verifikasinya dari Kementerian Lingkungan Hidup ya harus gitu. Ya kalau ditanya apa untungnya ya mungkin lebih kepada operasional kita lebih lancar ya mungkin ya. Nah tapi kembali lagi mungkin karena saya hari ini adalah memberikan materi tentang ISO 14.000 Bu Tiara, Pak Arief izin ISO 14.001 itu kan kembali lagi ya Pak, hukumnya sebenarnya adalah voluntary ya, jadi sukarela. Nah, biasanya kalau ISO 14.000 itu lebih kepada nanti customer kita, Pak. Nah, customer kita biasanya memang meminta ya kita untuk menerapkan ISO 14.000 dan bersyukurnya Pak kalau kita sudah patuh tadi dari awal dengan regulasi-regulasi yang tadi Bapak sebut dari ASPS dan sebagainya ya atau dari apa Pak dokumen OSS itu kan juga ada kewajiban-kewajiban terkait dengan lingkungan hidup. Nah, itu bisa menjadi salah satu implementasi dari ISO 14.000 Pak. Seperti itu. Jadi intinya yang bisa saya sampaikan di sini, mungkin saya nggak bisa menjawab pertanyaan Pak Arief yang awal karena saya bukan regulator ya Pak ya. Memang ini harus mengundang Bapak Ibu Mungkin ada regulator. bocoran-bocoran gitu ke depan ada penyederhanaan atau gimana? Itu kok malah yang saya tangkap Pak Arief bukannya penyederhanaan ya Pak, tapi malah makin banyak Pak ya sepertinya. Nah, itu yang saya Iya, ini tangkap juga bersama suka begitu. duka, betul Pak. Ini suka duka beberapa klien-klien kami. Ya itu memang izin usaha mereka terhambat karena memang terkait dengan izin lingkungan juga yang memang menjadi terhambat ya. Jadi ya kita tunggulah Bapak Ibu intinya kan pemerintah ini kan masih hold dulu nih kayaknya ya. Artinya semoga nanti dengan adanya pemerintahan yang baru ini bisa menjadi fokus ya Bapak Ibu. Ini juga suka duka waktu kemarin kami hadir Bu Tiara, Pak Arief dalam seminar nasional K3 di Medan. Kami kebetulan mengisi salah satu materi di seminar tersebut. Nah, ada materi yang sebelum saya itu materi tentang kesehatan Pak Arief. Jadi salah satu kewajibannya adalah kita diminta untuk melakukan manajemen resiko tapi terkait dengan kesehatan. Yang tujuannya adalah agar kita tepat sasaran ketika kita melakukan MCU kepada karyawan. Yang terjadi apa Pak Arief, Bu Tiara? Ya pertanyaannya sama kayak Pak Arief gitu. Apakah sudah mulai diwajibkan? Ya kan? Karena kami itu udah ada regulasi Bu yang kami ikuti, misalnya kayak perusahaan-perusahaan makanan Pak, apalagi yang bergerak di bidang perikanan, apa Pak, kelautan itu ya mereka juga ada verifikasi sendiri kayak Bapak dari Kementerian Perhubungan Bapak ada kan? Nah, mereka juga ada Pak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, jadi mereka juga curhatnya sama Pak Arief. Banyak banget ya regulasi yang harus diikuti ya gitu. Ya semoga lah ya Bapak Ibu ya ada penyederhanaan regulasi ya ke depannya dengan pemerintah yang baru ya Pak ya. Gitu. Tapi intinya Bapak Ibu apa yang kami sampaikan hari ini adalah materi yang sifatnya standar ISO 14.000 itu adalah voluntary, sukarela gitu ya. Tapi biasanya banyak customer kita itu yang mewajibkan. Nah, jadi malah beberapa malah beberapa manajemen Pak mengatakan kalau kita bersertifikasi ISO 14.000 itu malah keuntungannya lebih besar. Kenapa? Karena dia bisa untuk bahan jualan lah ya Pak ya gitu ya. Jadi kalau bahasa saya mudahnya adalah untuk jualan tadi Pak. Karena kan misalnya contoh kayak apa namanya klien kami PPSDM Migas sebenarnya kan dia
lembaga di bawah kementerian. Ngapain dia bersertifikasi 14.000? Kalau dipikir-pikir kan buat apa? Bener nggak Bapak Ibu? Bahkan mungkin bisa jadi dia satu dari sedikit lembaga pemerintah yang bersertifikasi tentang lingkungan. Ya, ternyata salah satunya katanya teman-teman PPSDM Migas, Bu Tiara, Pak Arief, karena klien-kliennya PPSDM Migas adalah oil and gas company yang mereka mempersyaratkan vendor-vendor mereka, termasuk meskipun lembaga pemerintah seperti PPSDM Migas, mereka juga lebih senang kalau vendor mereka untuk pelatihan dan sertifikasi personil tentang migas itu sudah bersertifikasi ISO 14.000. Nah, jadi ini semoga bisa menjawab ya Pak Arief ya, untuk penerapan ISO 14.000. Dan enaknya lagi tadi ISO 14.001 itu linier dengan regulasi lingkungan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah patuh sama regulasi lingkungan, insya Allah penerapan ISO 14.001-nya juga ibarat kata tuh udah 80% udah dapat lah ya gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal memenuhi persyaratan-persyaratan yang spesifik yang diminta sama klausul ISO seperti itu. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Arief. Monggo Bu Tiara. Lina, saya tambahkan Oh ya, sedikit. silakan Pak Arief Syawaldi. Ya. Jadi gini, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar masalah carbon capture ya, atau carbon footprint ya. Itu merupakan bagian daripada standar ISO 14001. Sudah ada regulasi Perpres bahwa nanti diwajibkan ada perhitungan mengenai carbon capture-nya. Itu bagian daripada aturan OJK dan pasar modal serta lembaga keuangan. Jadi kalau misalnya organisasi atau perusahaan yang akan public listing ya, pasti akan diperiksa masalah carbon capture-nya seperti itu. Nah, mau tidak mau kalau sudah masuk kepada carbon capture, itu organisasi yang bersangkutan wajib dan harus mengikuti standar lingkungan 14.001. Jadi sudah tidak hanya sekedar voluntary, jadi sudah mandatory ya. Mau tidak mau seperti demikian, karena kita tahulah efek global itu kan sudah lingkungan yang sudah tidak sehat, kemudian climate change dan sebagainya, itu merupakan suatu penekanan daripada pemerintah bahwa diwajibkan semua organisasi harus mengikuti 14.001. Saya pun juga demikian ya Bapak Ibu sekalian, kalau di audit industri manufacturing pasti akan kami periksa berapa nilai karbon yang sudah dikumpulkan dan dihitung, dan berapa yang masih di luar daripada standar carbon capture-nya seperti itu. Kalau tidak sesuai standar, ya nanti jadi temuan yang arahnya ke yang tadi Ibu Linda sampaikan, compliance regulasi. Sudah itu aja. Ya, jadi, makanya memang tidak main-main ya. Kalau 14.001 harus compliance regulasi. Seperti apa compliance regulasi ya? Ya semuanya harus kita ikuti aturan mainnya ya. Take it or leave it. Kalau enggak menjadi suatu finding, itu kategori dari kami sebagai badan sertifikasi. Jadi take it or leave it saja. Nah, kalau enggak sudah. Karena apa? Nanti ada apa-apa kejadian ditarik ke belakang, siapa yang kasih sertifikat? Repot kan? Banyak kejadian industri-industri yang membuang limbahnya dan sebagainya, yang notabene mereka sudah sertifikat ISO. Nah, itu repot nanti. Bisa karena ada di badan sertifikasinya. Memang harus strict kita kalau masalah lingkungan. Sama dengan K3 juga demikian ya. Strict sekali ya. Tidak main-main itu ya. Demikian. Terima kasih banyak Ibu Linda. Oke, terima kasih. Jadi tadi kalau Pak Arief menyoroti dari regulasi baru teman-teman tentang carbon capture yang sudah tadi saya bahas juga sebelumnya. Tapi yang sudah cukup lama itu adalah regulasi terkait dengan proper ya Bapak Ibu ya. Jadi terutama Bapak Ibu yang sudah diwajibkan pemerintah ikut proper menjadi proper biru, dari proper biru menjadi hijau. Nah, persyaratannya adalah Bapak Ibu sudah menerapkan ISO 14.001, sehingga ini analoginya sama kayak ketika Bapak Ibu ingin melakukan sertifikasi produk, misalnya Bapak Ibu tahu SNI ya. Nah, kan ada tuh beberapa yang diwajibkan SNI ya, Bu Tiara ya. Kayak contoh ada air minum dalam kemasan, beberapa pipa, kaca untuk mobil, kan. Mereka tuh diwajibkan pemerintah atau Kementerian Perindustrian, dari regulasi ada mereka wajib SNI. Nah, ketika dia diwajibkan SNI produk, diwajibkan juga ber-ISO
9001. Nah, jadi teman-teman sekalian, ISO yang asal muasalnya adalah voluntary akhirnya atau sukarela akhirnya menjadi wajib gitu ya. Nah, tadi juga sama bagi Bapak Ibu yang ingin berperan serta dalam apa namanya carbon trading ya. Nah, ini juga salah satunya tadi wajib untuk melakukan perhitungan terkait dengan pengurangan emisi karbon dan sebagainya. Gitu ya. Terima kasih Pak Arief bantuannya. Saya kembalikan kepada Bu Tiara. Mau nggak Bu Tiara? Baik, terima kasih Coach. Demikian Coach ya, tadi pertanyaan terakhir dari Bapak Arief, kemudian penjelasan mengenai regulasi yang disampaikan oleh Bapak Arief, dan terakhir oleh Coach Linda. Kita tutup sesi tanya jawab pada malam hari ini. Semoga kita nanti bisa melanjutkan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sebelum closing statement, Coach, kita bisa foto bersama dulu. Baik, Bapak Ibu bisa on cam sebentar, kami ambil dokumentasinya. Baik, ada 4 slide. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir keempat, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk informasi, absensi sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu yang belum melakukan absen bisa melakukan di kolom chat atau di grup WA. Akan ditutup absennya pukul 11 malam Bapak Ibu. Kemudian untuk sharing recording, kemudian sertifikat dan materi paling lambat maksimal 3-4 hari ke depan akan di-share melalui grup WA. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar, nanti kami pasti akan share. Baik, kami persilahkan kembali ke Coach Linda untuk menyampaikan closing statement. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tiara atas kesempatannya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, tadi ya sudah banyak sekali isu-isu global ya terkait dengan lingkungan. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Arief tadi sebelumnya, climate change is real. Jadi ini betul-betul sudah terjadi yang namanya perubahan iklim ya, dampak lingkungannya juga sudah terasa ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga terkait dengan usaha-usaha perbaikan lingkungan ini diharapkan semuanya harus berperan serta ya. Jadi kenapa kemudian keluar istilah ESG dan sebagainya. Nah, jadi salah satunya Bapak Ibu penerapan ISO 14001 salah satunya memang kita harapkan untuk mendukung tadi ya Bapak Ibu ya terkait dengan perlindungan lingkungan gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita menerapkan ISO 14001 tidak hanya sekedar yang penting kita dapat sertifikat ISO, enggak ya. Tapi semoga bisa diniatkan Bapak Ibu bahwa kita berniat untuk ikut serta mencegah pencemaran, ikut serta dalam melakukan pengendalian lingkungan kita, dan utamanya Bapak Ibu bagaimana kita ikut berperan serta dalam melindungi lingkungan. Semoga kalau biasa dari teman-teman trainer-trainer motivasi nih Bu Tiara, kalau kita sudah pikirannya positif nih, biasanya alam semesta akan membawa pikiran positif kita itu ya, kemudian kembali lagi ke kita. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi semoga nanti juga karena niat dari perusahaan kita menerapkan ISO 14001 nggak sekedar sertifikat, karena ingin melindungi lingkungan, ya Bapak Ibu, maka semoga energi positif itu kembali lagi ke perusahaan kita. Ya, diberikan berkah, rezeki yang bagus juga bagi perusahaan kita dan terutama bagi kita ya yang menjalankannya. Terima kasih Bu Tiara atas kesempatannya dan juga Pak Supriyadi, Bu Weli dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Amin. Tiara. Oke, amin, amin, amin. Terima kasih banyak Coach atas ilmunya, atas sharingnya, kemudian atas masukan-masukannya, baik kepada para peserta dan kepada HI.
sebagai masukan juga ke HI untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, Coach. Terima kasih banyak. Saya mewakili Pak Supri karena sampai saat ini ternyata masih belum stabil sinyal Wi-Fi-nya, sinyal internetnya, Coach. Jadi masih belum bisa full bergabung malam hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dan kerjasamanya. Sampai bertemu dalam kesempatan webinar selanjutnya yang rutin diadakan ya setiap 1 bulan sekali. Insya Allah kami segenap panitia mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga webinar malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu. Bu Tiara, mohon foto-fotonya dikirim ke WAG ya Bu. siap Ibu. Terima Setelah ini kasih saya Bapak Ibu dan share. Terima rekan-rekan kasih. peserta. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Izin live ya Bapak Mohon Ibu. maaf, terima Baik, kasih terima juga. kasih Bu Coach Eli, Linda. Ya, Terima Pak kasih Bu Yosua, baik, Pak Arif. Bu. Bu Waalaikumsalam. Rini, Pak Arif. Baik, izin saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu semua.